Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kali ini pun memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saat ini sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, ada 15 tanda atau ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Sungguh beruntung bagi orang yang memiliki salah satu tanda tersebut. Karena menurut para ulama, malaikat adalah makhluk yang suci sehingga doa-doanya mustajab. Salah satu doa dari para malaikat yang terkenal adalah yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Doa dari para malaikat ini ditujukan untuk orang-orang yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah. Sehingga dengan doa mereka, maka doa-doa dari hamba yang soleh tersebut lebih mudah diijabah oleh Allah. Lantas apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang didoakan oleh para malaikat tersebut? Sahabat beriman, berikut ini adalah 15 tanda atau ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Hal ini berdasarkan hadis dari Imam Ibnu Hibban yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan bersuci. Jadi agar ketika kita sedang tidur pun didoakan oleh para malaikat, sebaiknya kita berwudu dulu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dasar dari ciri yang kedua ini adalah sebuah hadis dari Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Untuk mendapatkan doa ini, sebaiknya kita datang beberapa saat terlebih dahulu ke masjid sebelum azan memanggil untuk duduk menunggu waktu sholat tiba. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat berjamaah. Hal ini dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Ajib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Jadi hendaklah kita bergegas datang ke masjid di awal waktu sehingga bisa mengisi shaf terdepan ketika sholat berjamaah, baik yang 5 waktu ataupun kita sedang sholat Jumat. Kemudian ciri yang keempat, orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah. Maksudnya adalah seseorang yang tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang selalu menyambung shaf-shaf di dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Ciri yang kelima adalah orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi, orang yang mengucap amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan aminnya bertapatan dengan bacaan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ciri yang keenam, orang yang duduk berdiam diri di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Dari Abu Abdurrahman ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah ampunilah ia, ya Allah sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi berdasarkan hadis ini, jika sewaktu-waktu kita memang sedang luang, sebaiknya tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat sholat, agar didoakan oleh para malaikat. Kemudian ciri yang ketujuh adalah orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asar.
Mereka yang rajin sholat berjamaah terutama di waktu subuh dan asar juga termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan malaikat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, malaikat bergantian melihat kalian kepada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat pun menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ciri yang ke-8 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebutan kebaikan. Maka malaikat tersebut pun berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ke-9 adalah orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Orang-orang yang senang bersedekah secara rutin di pagi hari termasuk ke dalam mereka yang didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada di pagi hari, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang suka berinfak. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sedang makan sahur. Hadis Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Itulah sebabnya makan sahur sebaiknya disempatkan bagi orang yang memiliki niat untuk berpuasa keesokan harinya agar mendapatkan doa dari para malaikat. Ciri yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit adalah salah satu perbuatan mulia yang dianjurkan oleh agama kita. Bahkan, para malaikat pun menyukai orang yang melakukan hal ini sampai mendoakannya. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dari Abu Imamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka jika ada sedikit ilmu pada kita, jangan enggan untuk berbagi kepada mereka yang belum pernah mengerti, karena bisa jadi sebab perbuatan itu para malaikat pun berdoa untuk kita. Kemudian yang ke-13, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersolawat kepada Nabi termasuk mereka yang didoakan malaikat. Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Kemudian yang ke-14, orang yang bersiwak. Ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran, bersiwak selain bermanfaat untuk membersihkan gigi dan mulut juga mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dua membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian dengan membaca Al-Quran. Kemudian ciri yang terakhir adalah orang yang menghatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang hamba membaca Al-Quran pada waktu khatamannya, ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat atau mendoakan hamba tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya akan membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 15 tanda atau ciri orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Wa akhiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.